Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Romdoni Sutomo, CGP Angkatan 11 dari kelas 191 dari SMP Negeri 1 Borno. Sebelah kanan saya Anggreni Wahyudin dari SMP Negeri 1 Katut Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Sebelah kiri saya Dian Setia Putri dari SMK Negeri Dadar, Bojonegoro. Saya akan mempraktekkan demonstrasi konseptual modul 2.3, yaitu Proses coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam, Bu Dian. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, jenengan? Alhamdulillah Pak, saya sudah baik. Pak, katanya saya dengar mau melakukan coaching ya pada hari ini. Iya, saya mau coaching sama Bu Anggreni Wahyudin. Kayaknya Bu Anggreni ada yang perlu disampaikan untuk saya, mungkin bisa diselesaikan. Oh, gitu Pak. Gini Pak ya, saya sedikit mengingatkan untuk proses coaching nanti. Baiknya untuk penilaiannya Pak Doni mungkin bisa menerapkan pada alur cerita Pak ya, dimana nanti itu Pak Doni memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coach bisa merespon dari pertanyaan Pak Doni itu dan menumbuhkan potensi yang ada pada coach. Terus dan tak lupa nanti juga Pak Doni bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana yang pertama ada kemitraan, nanti terjalin kolaborasi yang baik ya antara Pak Doni dan juga Bu Anggreni, dan proses kreatif di mana Pak Doni bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan yang ketiga itu memaksimal potensi dari coach tersebut. Paham Pak Doni? Untuk selanjutnya Pak Doni saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Doni. Yang pertama Pak, kompetensi apa yang ingin Pak Doni kembangkan pada proses coaching nanti Pak? Ya, jadi ingin mengembangkan bahwasanya bagaimana saya itu bisa melakukan coaching menggunakan alur cerita, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tentunya bisa merespon dari menggali dari potensi yang ada pada teman saya Bu Anggreni, dan juga nantinya dari pertanyaan-pertanyaan itu tergali suatu potensi yang bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Seperti itu ya Pak ya. Nah, pertanyaan kedua Pak ya, kompetensi mana yang ingin Pak Doni kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti Pak? Secara spesifik saya bagaimana bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dapat menggali potensi dari Bu Anggreni, sehingga apa yang ada pada diri Bu Anggreni itu bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada Bu Anggreni sendiri. Seperti itu ya Pak. Oke, yang terakhir nih Pak, indikator pencapaian apa yang ingin Pak Doni inginkan ketika proses coaching nanti Pak? Bu Anggreni itu saya ingin nantinya Bu Anggreni bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tentunya bukan dari saya tapi dari diri Bu Anggreni sendiri yang mungkin selama ini tidak terlihat ya, mungkin dia lupa. Nanti saya bisa mengingatkan lewat pertanyaan-pertanyaan saya sehingga nantinya Bu Anggreni bisa menyelesaikan masalahnya sendiri lewat pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya malah jadi tidak sabar ingin melihat nanti proses coachingnya antara Pak Doni dan Bu Anggreni. Semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan baik dan bisa saling menguntungkan. Bu Anggreni juga menemukan solusinya dan Pak Doni bisa membantu melalui proses tadi yang Pak Doni sampaikan. Oke Pak, kalau itu nanti sudah saya tunggu proses coachingnya ya. Kalau itu saya akhiri dulu Pak G. Monggo Pak Doni. Terima kasih. Pak. Langsung saja bilangnya. Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam Pak Doni. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Saya saya. Pak Doni. Gimana Pak kabarnya? Ya
baik. Gitu. Gimana Pak Doni, ada apa ini kok pengen bincang-bincang? Ada sesuatu sedikit yang perlu saya bicarakan mengenai pasal 8E gitu. Oh, gimana Pak? Jadi gini, saya pribadi mungkin juga keluhan dari teman-teman. Kalau masuk kelas 8E itu kan kelasnya nggak kondusif, gitu, rame. Hampir semua siswa, bukan 1-2 siswa, bukan cuma 2. Kalau diajar doi wari, pokoknya anak ini nggak kondusif di kelas gitu loh. Teman-teman juga mengeluh seperti itu. Nah, ini teman-teman juga bilang saya lah, sampai saat ini kan belum ada pemecahan yang komprehensif sehingga membuat anak-anak itu bisa lebih kondusif gitu. Dari yang apa Pak Doni sampaikan tadi, berarti Pak Doni ingin mencari solusi bersama gitu ya Pak ya? Yang Pak Doni rasakan tadi dari 8E ya, kurang minatnya belajar itu kira-kira Pak Doni merasakannya itu sejak kapan Pak? Apa sudah Ya, lama atau? ini kan bulan apa ini, September ya. Dari mulai awal pembelajaran kemarin itu kan masih lumayan, masih bisa dikondisikan. Tapi setelah akhir-akhir ini kok kayaknya tambah nemen gitu. Itu dia Pak ya. Kira-kira apa Pak ya yang membuat siswa sampai kok lebih malah meningkat gitu kelakawannya? Ya mungkin di situ anak-anak ini dalam satu apa ya, memiliki karakteristik yang sama mungkin ya. Jadi kalau saya menganggapnya bahwasanya mereka itu memiliki karakter belajar yang sama, ya suka mondar-mandir, ya apa ya senengannya nggak bisa tenang gitu loh. Nah, sehingga mereka itu nggak suka di kelas kayaknya ya. Nah, ya nggak tahu nanti kalau kita coba metode lain mungkin ya sampai saat ini belum ya. Kemungkinan apa Pak yang bisa Bapak lakukan untuk mencari itu Pak? Saya ini mau mencoba bagaimana pembelajaran di luar kelas. Mungkin dengan demikian anak-anak itu mungkin senang sehingga bisa mengikuti materi yang saya berikan. Sebab pengalaman saya dengan kondisi anak yang seperti itu biasanya kalau belajar di luar kelas anak-anak itu senang bisa mengikuti. Nah, karena anak-anak aktif semuanya. Tapi kalau di kelas itu kan kita semua mungkin hampir Bapak Ibu guru itu selama ini mengandalkan metode pembelajaran ya ceramah seperti itu. Ya, mungkin kita coba seperti itu nantinya bisa membawa perubahan harapan saya. Tadi kan Pak Doni mengharapkan mau melaksanakan pembelajaran di luar kelas ya ya, atau perbedaan dari pembelajaran sebelumnya. Kira-kira rencana Pak Doni ke depan untuk mencapai tujuan itu? Sebenarnya kan sudah dari kemarin mau saya coba, ya. Nah, karena kemarin itu banyaknya kegiatan Agustus atau mungkin minggu depan ini akan saya coba. Ya, anak-anak juga kayaknya antusias karena kemarin saya sampaikan mulai minggu depan pembelajaran di luar kelas dengan hore gitu. Kayaknya kita coba mungkin dengan adanya itu anak-anak bisa lebih aktif lagi. Dalam proses pelaksanaan nanti apakah Pak Doni membutuhkan apa ya terlibat dari teman sejawat yang lain atau gimana? Saya pengennya begini, jadi besok kalau pada saat saya praktek pembelajaran di luar kelas itu mungkin saya mengambil 1 teman atau 2 gitu yang mungkin nantinya ya entah sebagai pengamat atau apa, hanya biar mereka tahu bagaimana pembelajaran di luar kelas itu anak-anak bagaimana sikapnya, keaktifannya dibandingkan dengan waktu di dalam kelas. Harapan saya sih lebih baik gitu. Nah, ini mungkin untuk kedepannya bukan hanya 1-2 orang, tapi melibatkan semua Bapak Ibu guru yang selama ini notabene-nya mengeluh tentang keberadaan anak kelas 8E yang aktif gitu. Jadi Pak. Nah tadi Pak Doni juga sudah namanya Pak ya. Ini Pak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira untuk saat ini Pak Doni. Jadi ketercapaian saya dalam pembelajaran untuk saat ini saya kira masih di level 6 ya. Harapan saya ya ada peningkatan.
Ya nggak harus mencapai 10 lah, paling nggak secara bertahap. Nantinya dari tahapan itu ya paling tidak bisa mencapai maksimal 10. Cuma ini kan butuh proses, nggak bisa langsung. Ya dari 6 nanti meningkat paling nggak 8 atau 9. Nah, semoga dengan metode yang saya laksanakan ini nanti ya bisa berhasil untuk meningkatkan tahapan itu. Nggih Pak, alhamdulillah nggih Pak nggih. Terus rencananya kapan Pak Doni akan mempraktekkan? Ya, minggu depan ini. Minggu depan Iya, ini. minggu depan ini. Oke Pak nggih, semoga minggu depan nggih. Kalau itu semoga dari rencana yang tadi Pak Doni impikan nggih, harapkan bisa terlaksana dengan baik dan juga bisa membantu anak-anak, juga membantu apa ya, minat mereka belajar menjadi lebih baik lagi ya. Apalagi Pak Doni tadi mempunyai rencana di luar kelas, kayaknya kok mengasihkan ya Pak. Iya. Dari pembicaraan ini kayaknya Pak Doni kok sudah menemukan solusinya sendiri. Iya. Ya ini kan baru suatu rencana. Ya saya mohon bantuannya Budian, nantinya ya mungkin Budian juga bisa mengimplementasikan seperti apa yang saya berikan nantinya, sehingga nggak ada lagi pandangan bahwasanya 8E itu aktif, 8E itu aktifnya bukan luar biasa, sehingga dari keaktifan itu memunculkan memang anak-anak ini minat belajarnya ya seperti ini, sehingga materi yang kita sampaikan itu tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Oke, berarti tadi sudah Pak Doni berarti langsung sudah menemukan solusinya kedepannya semoga Pak Doni bisa menerapkan ke anak-anak dan anak bisa menerima, sehingga nanti proses pembelajaran akan berjalan dengan baik ya Pak apakah ada yang mau tanyakan lagi Pak? Ya mungkin begini Budian untuk kedepannya, kalau mungkin apa yang saya lakukan ini nanti memang berdampak bagi 8E, nanti harapan saya ya saya juga mungkin bisa menyampaikan ke yang lain teman-teman bahwasanya memang khusus anak 8E itu cocoknya dikasih pembelajaran di luar kelas ya, dengan metode yang bervariasi. Kan ini tergantung masing-masing mata pelajaran. Kalau saya di BK itu kan mungkin ada lewat permainan, mungkin ada lewat apa gitu yang menyenangkan. Intinya kan seperti itu. Nah mungkin pelajaran yang lain nanti mungkin ada yang dispesifikasi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Saya kira itu Budian. Saya terima kasih sekali Budian mau meluangkan waktunya untuk saya. Nah, gini kan saya enak ngobrol, saya diajak bicara, saya menemukan jawabannya. Sama-sama kan kita juga saling belajar, saya juga belajar dari Pak Doni, Pak Doni juga belajar. Mungkin nanti malah saya kok penasaran Pak, nanti proses pembelajarannya Pak Doni seperti apa, nanti saya tunggu kabarnya Pak Gini. Doanya Budian ya. Pak Doni. Nanti kalau insya Allah lebih baik lagi, nanti saya imbaskan ke teman-teman yang lain, termasuk Budian mungkin nanti bisa mempraktekannya ya. Pak Doni. Apakah ada yang mau tanya lagi? Saya kira juga sementara itu Budian, tapi nanti tidak untuk kemungkinan saya mungkin juga butuh Budian lagi. Budian bisa meluangkan waktu ya. Nggak usah bosan-bosan Budian ya, mohon maaf. Ini juga soalnya saya juga sejam. Terus saya juga mau berapa Pak? Terima kasih Budian. Pak, sukses selalu. Assalamualaikum. Doni tadi sudah melaksanakan proses coaching yang lancar. Gini Pak, saya memiliki beberapa pertanyaan pasca observasi tadi yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak impikan tadi? Jadi insya Allah ya, ketika saya melakukan coaching tadi sudah melalui alur cerita, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan juga insya Allah sudah mengena pada kucing, sehingga kucing bisa menggali potensinya untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada, sehingga alhamdulillah itu sudah saya lakukan dan insya Allah permasalahan yang ada sudah terjawab. Hingga nanti kita menunggu bagaimana hasilnya, semoga lebih baik. Alhamdulillah ya. Oke Pak, untuk pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari tadi dengan Bu Anggreni Pak Doni tadi? Ya tentunya mungkin menurut pandangan saya tadi yang saya lakukan sudah baik ya.
Tapi kita menginginkan bahwasanya untuk pelaksanaan berikutnya kita harap lebih sempurna lagi, lebih baik dari apa yang sekarang kita lakukan. Yang jelas kompetensi yang ingin saya dapatkan bagaimana saya bisa membantu teman-teman lewat pelaksanaan coaching ini dengan melalui alur tirta bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengena pada diri Puji sehingga Puji itu bisa memberi potensinya, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu kalau bisa kita terapkan kepada semua Bapak Ibu guru, saya kira itu luar biasa. Alhamdulillah Pak. Oke Pak. Baik Pak, kita tadi Pak sudah menjawab pertanyaan dari saya. Karena saya tadi kan mengobserver Pak Doni ya, jadi saya akan menyampaikan hasil observasi saya tadi ya Pak ya. Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Pak Doni juga sudah melakukan sesuai alur tirta secara bertahap, dan juga Pak Doni juga sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga tadi Bu Amel ini bisa mengembangkan potensi ada pada dirinya ya Pak ya, dan juga merespon proses coaching tadi dengan baik. Semoga nanti benar Pak Doni tadi hasilnya kita tunggu, semoga ya sesuai dengan harapan kita ya Pak, karena ini juga untuk kebaikan kita semua juga gitu. Oke Pak Doni, saya kira hari ini cukup sekian ya. Semoga apa yang kita impikan bisa berjalan dengan lancar, jangan bosan-bosan, jangan henti untuk terus ingin mendidik anak sesuai kebutuhan mereka. Saya juga terima kasih pada Pujian, jangan bosan mengingatkan saya kekurangan saya supaya saya bisa lebih sempurna. Monggo Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pujian.